terima kasih Mas Lukman dan lainnya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hari ini coba dicek samping kanan kalian, ada yang tidak masuk? Ada. Itu ya siapa? Hari. Nah, apa ini? Ya anak-anakku semuanya, seperti biasa di awal pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya harap berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, semangat ya. Bu Alfi pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ya, baik. Anak-anak semuanya, hari ini kita pelajarannya adalah coding kecerdasan artifisi. Silakan dikeluarkan peralatan alat tulisnya sambil Bu Alfi, sambil kalian mempersiapkan, cek kerapiannya dahulu. Ya. Rapi semua ya. Ada yang tidak memakai ikat pinggang? Ada enggak? Kaos kaki? Ya, dicek kerapian, bajunya dimasukkan semua ya. Nah, ya. Diluruskan meja kursinya, rapi. Nah, ya. Diluruskan, nah. Ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Nah, sudah disiapkan semuanya? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Nah, baru cek semangatnya dulu yuk. Tepuk semangat. Ya. Semuanya sudah siap pembelajaran hari ini ya. Coba kita SPG dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bagus ya. Hari ini kita akan belajar yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial, melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, nanti subtemanya kita dikhususkan belajar yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, apa itu mesin cerdas? Contohnya apa? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini nanti tujuan pembelajarannya kita harapannya dapat apa? Yang pertama, coba 1. Menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial (KA) atau biasa disebut AI. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi mesin cerdas
Siap belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita lanjut, ini nanti konsep kecerdasan artifisial. Nah, kalau kemarin kan kita sudah bahas kecerdasan artifisial itu apa ya kemarin ya? Kemampuan bekerja seperti manusia. Jadi dia itu bisa mengambil keputusan sendiri, belajar dari pengalaman, dan apa ya, bisa memecahkan masalah juga. Nah itu. Nah, coba sekarang perhatikan di kelas ini. Nah, coba perhatikan di kelas kalian ini ada di samping Ibu Alfi ini ada benda apa? Kipas. Ini sekarang keadaannya berputar, bergerak tidak? Nah, biar bisa bergerak ini perlu bantuan manusia mengoperasikan di sini. Kebetulan manusianya siapa? Bu Alfi. Kalau kasih di stop terus kita tombol on. Nah, ini kipasnya jadi kita bisa merasakan apa? Sejuk, tidak sumuk ya, tidak panas lagi lah. Coba nanti apabila kadang, berarti matikan dulu ya. Nah, jadi kadang di rumah kalian kan ada kipasnya pernah rusak tidak? Nah, ketika entah itu mesinnya atau bagaimana, kira-kira kalau kipasnya rusak itu bisa memperbaiki sendiri tidak kipasnya? Dia tidak bisa memperbaiki diri, makanya perlu bantuan manusia, dibawa ke reparasi kipas untuk diperbaiki. Itu contoh pertama, yaitu benda kipas. Jadi kipas tidak bisa memperbaiki diri sendiri apabila mengalami kerusakan. Contoh yang kedua, kalian tak pernah menggunakan Google Map? Tahu Google Map enggak? Tahu. Itu dipakai buat apa? Coba Bapak lihat. Buat? Iya. Misalnya kalian jalan-jalan bersama keluarga ke Jogja misalnya. Nah, nggak tahu, belum paham jalannya, maka perlu bantuan apa? Diarahkan jalannya lurus ke depan atau belok kanan atau belok kiri dan sebagainya. Tetapi kadang-kala Google Map itu juga mengalami hambatan tidak? Biasanya kalian kesasar meskipun pakai Google Map, disasar pernah enggak? Nah, itu juga pernah kesasar. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin 3 bulan kemudian, Google Map itu yang kemarin itu salah nyasarnya pengemudi itu bisa bekerja dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Oh, terus sekarang dipakai lagi tidak nyasarnya. Jadi dia itu update data, bisa belajar dari pengalaman, memecahkan masalah, akhirnya bisa dipakai kembali mengarahkan perjalanan rute jalan dengan benar. Itu Google Map. Ada perbandingan dengan kipas sama Google Map, ada perbandingan enggak tadi? Tadi kalau kipas rusak tidak bisa memperbaiki diri. Tapi kalau Google Map seiring berjalannya waktu dia itu canggih, ya, bisa belajar dari pengalaman kesalahan tadi. Itu Google Map. Contoh lain misalnya, kalian kalau berhitung pernah menggunakan bantuan kalkulator? Nah, kalkulator itu canggih, bisa membantu kita untuk berhitung. Tetapi kalau kita itu tidak menekan tombol, apakah itu nanti bekerja kalkulatornya? Kalau kalkulatornya rusak, misalnya baterainya habis, apakah bisa bekerja? Harus dibantu oleh manusia, diberikan baterai baru atau diperbaiki. Itu kalkulator. Contoh lagi, misalnya apa lagi ya? Kalian pernah belanja online? Nah, itu yang itu chatbot itu kan biasanya nanti ada aplikasi suara itu membantu konsumen untuk berbelanja. Itu contoh dua benda yang canggih sama yang tidak. Ya, nah ini akan kita pelajari cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang Bu Alfi punya video. Nanti kalian dengarkan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mesin cerdas
dan non cerdas. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba didengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pieti. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial dengan materi konser kecerdasan artifisial fase C kelas 5 dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendiskusikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang memiliki kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar pembenaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Dan berikut adalah konsep dasar KA. Jadi belajar dari data atau machine learning, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dengan kecerdasan manusia. Nah, di sini terdapat KA ini tidak memiliki perasaan dan mengikuti instruksi, sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data dan program yang diberikan, hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja, dan hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan juga pola. Sedangkan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial tentunya. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, kali ini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk yang pertama belajar dari pengalaman. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Tabel di bawah ini adalah perbandingan mesin cerdas KA dan mesin non cerdas konvensional. Mari kita cermati bersama-sama. Pada aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Dalam aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pada aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang ada, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Berikut adalah contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan penggunanya. Kemudian ada
KA Chatbot, layanan penggunaan otomatis pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja seperti e-commerce dan lain sebagainya. Mobil otonom tanpa pengemudi yang bisa berjalan sendiri dengan menggunakan sensor dan KA untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan pandu lalu lintas lainnya. Coba perhatikan, tadi contoh mesin ya, perhatikan di depan itu ada contoh mesin cerdas. Dan yang pertama mesin cerdas yang pertama apa? Asisten virtual kayak Google. Kalau kalian itu sedang mencari itu pernah menggunakan Google, misalnya apapun yang kalian cari nanti di Google kalian itu ya itu data-data terus. Misalnya kalian sering mencari masakan, resep masakan, nanti yang lewat di beranda itu terus. Seperti YouTube, kalian pernah menggunakan YouTube? Atau spot musik, misalnya sering melihat apa ya, film-film atau kartun atau apa, nah itu nanti yang keluar ya itu terus di YouTube kalian. Itu contoh mesin cerdas. Yang kedua, KA Chatbot tadi yang sudah disampaikan Bu Alfi, seperti layanan apa? Belanja online. Yang ketiga ini mobil otonom, mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa ada pengemudi. Ini canggih sekali. Nah, banyak kan. Terus kalian tahu ChatGPT enggak? Itu misalnya kalian dapat tugas suruh menulis karangan deskripsi. Kalian pakai ChatGPT, buatkan saya karangan deskripsi tema liburan. Nah, nanti akan keluar sendiri di ChatGPT itu. Nah, itu contohnya. Lanjut, kita sekarang contoh yang non cerdas. Bisa menjawab pertanyaan, mengatur alamat, dan memberikan saran pada otomatis pelanggan otomatis yang biasanya untuk mendeteksi jalan, lalu lintas, dan ramah lainnya. Nah, ini yang non cerdas, perhatikan. Berikut adalah contoh mesin non cerdas, jadi hanya berfungsi sesuai dengan perintah manusia. Contohnya dalam program calculator itu pintar, tapi hanya bisa melakukan perhitungan cepat, tapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunaannya. Jadi ketika kalkulator ini mengalami error atau terjadi kesalahan menggunakan bantuan manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencuciannya, serta tidak bisa menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran secara otomatis berdasarkan beban cucian. Yang ketiga, ada remote TV yang hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran channel TV ya, dengan cara menekan tombolnya. Ia pun tidak bisa menyesuaikan sendiri untuk berpindah ke acara yang disukai si pengguna atau histori tontonannya. Nah, perhatikan. Contoh mesin non cerdas yang pertama ada apa ini? Kalkulator. Yang kedua, yang ketiga tadi apa? Remote. Yang keempat tadi apa? Contoh di sini tadi kipas. Ada lagi yang non cerdas? Blender, kulkas, magicom. Itu kalau rusak tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar bermain sambil belajar. Kita akan belajar snack game mesin cerdas dan non cerdas. Nanti tiap anak akan mendapatkan kartu. Masing-masing kartu ada gambarnya. Kalian menebak ini maksudnya mesin cerdas atau non cerdas. Tahu bedanya mesin cerdas dan non cerdas? Tahu. Coba semuanya sekarang berdiri, ayo. Nah, berdiri. Silakan berada di depan mejanya masing-masing. Maka, yuk. Di sini berarti Mbak Arifat di sini, Mbak. Yang berada di depannya mejanya masing-masing. Silakan, yuk. Nanti caranya bermain, Bu Alfi tunjuk satu anak menebak satu kartu. Kalau benar, anak nanti mencari temannya tadi yang ditunjuk menjawab. Kalau benar, berarti mengekor di belakang. Benar, cari anak lagi benar mengekor di belakang. Nanti akan tambah pan, jadinya
jadinya nanti akan tambah panjang. Paham? Nah, Bu Alfi acak ini tidak pilih ya, satu anak dapat satu. Bu Alfi ambil satu anak dulu ya, Mas Lukman. Itu televisi, gambar dulu itu. Nah, coba Mas Lukman ini dapat apa? Set BBT. Tadi dokter, set BBT maksudnya cerdas apa non cerdas? Betul? Oh, cerdas apa non cerdas? Apa? Non cerdas, betul atau salah? Coba tunggu dulu, pikir dulu. Coba ini. Nah, Google Maps masuknya cerdas apa non cerdas? Apa? Cerdas, betul apa benar? Betul apa salah? Nah, sekarang kamu pilih temenmu sembarang. Ayo, sembarang. Ayo langsung pilih temennya. Nah, kalau dapatnya apa ini? Oh, pembersih. Cerdas apa non cerdas? Non cerdas, betul. Ke belakang monitor. Nah, gini. Nah, silakan cari temennya sembarang. Ayo. Terus. Ayo. Langsung jawab. Dapatnya apa? Apa itu? Non cerdas, langsung ke belakang. Ayo langsung aja. Ayo. Jawab. Non cerdas ya, buka ke belakang. Ya. Ulangnya tambah panjang nanti. Apa enggak? Ini mau mobil otonom bisa mengemudi, bisa berjalan tanpa sopir. Berarti maksudnya apa? Cerdas, betul. Ya, ini televisi apa? Kau cerdas, betul. Ayo. Cekuk, cerdas. Ya, langsung jalan. Ayo, ulangnya jalan. Ini siapa? Kipas angin apa? Langsung. Benar. Ini robot pembersih otomatis. Berarti apa? Cerdas. Ayo. Apa? Magicom apa Magicom? Non cerdas. Bentar. Apa enggak? Ini Google Assistant. Apa? Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Jalan. Kamu jalan dulu di jalan. Cari teman lagi nambah. Ya. Yang keras suaranya. Siapa yang di video? Oh itu non cerdas ya, AC langsung. Siapa? Oh ini remote apa remote? Non cerdas ke belakang. Oh itu kan? Ini printer, maksudnya cerdas apa non cerdas? Non cerdas, yo jalan. Anu mas sini kamu kok jauh sekali. Ya tadi apa ini? Cerdas, BBT ke belakang. Pegang pundak temennya, tidak apa-apa. Ayo. Oh iya. Coba apa ini? Ya ini apa? Jam oleh cerdas. Ya, ke belakang. Yuk. Ini kalkulator gampang sekali. Mau cerdas. Cerdas ya, objek online ya. Iya. Nah, sekarang di kartu kalian itu kan di belakangnya ada detik. Silakan dibuka, nanti ditempelkan di sini ya. Ditempelkan masuknya mesin cerdas atau non cerdas. Ya semuanya dibuka dulu. Jalan dari kepala ularnya dulu ya Mas Asmas. Jalan. Ayo tempelkan sini. Ya, oh ya. Google Map mesin cerdas ya. Ya langsung maju. Sampai duduk di bangkunya. Ya, ayo. Ularnya maju, ularnya. Nah, terus. Iya. Iya.
Ya. Nah. Sudah semua ya. Nah, tadi kita sudah bermain, namanya apa? Snack game, mesin cerdas dan non cerdas. Yang pertama masuk mesin cerdas, yaitu yang pertama apa? Google Maps. Mobil otonom, chat, robot pembersih, terus Google Assistant. Apa ini? Chat GPT ya tadi masuk kemana? Chat GPT masuknya apa? Cerdas ya. Game on, ojek on, terus YouTube seperti apa musik. Sekarang yang non cerdas, yang pertama dimulai apa nih? Kecil nih belajar pembersih. Nah, kamu Mesin cuci. Kulkas. ini remote TV. Remote TV. Terus apa? Printer. Sama kalkulator. Sampai sini asik dah permainan kita hari ini. Asik dong. Nah, sekarang kita akan berdiskusi secara kelompok. Kemarin sudah dibagi berapa kelompok? 7. Coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Nah, nanti silahkan dikerjakan bersama-sama sesuai kelompoknya. Nanti ini ditulis nama kelompoknya ya, nama kelompoknya. Ini juga nama kelompok. Kelompok 1 itu aja. Ya, nama kelompok 1. Sama namanya. Kelompok 1, kelompok 2 sama namanya di sini. Ini kelompok 2 juga. Ya. Kelompok 3 sama namanya. Kelompok 3. Sini kelompok 3. Ya. Jadi tulis di sini. Ini kelompok 1, kelompok 4 di sini aja. Iya namanya. Nama kelompok 4, terus nama kalian itu terus kelompok 4 itu aja. Nama ganti kelompok 4 gitu. Kelompok 5 di sini. Anggotanya cuma 2 anak. Aku tulis yang sini kelompok 4 gitu. Sama namanya itu tulis. Kelompok. Oh ini kelompok 5, ini kelompok 5, ini kelompok 6. Kelompok 6, kelompok 6. Kelompok 7 ya maaf. Kelompok 7 sama namanya. Silakan. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja ya. Dikerjakan, ojo gaduk, didiskusikan per kelompok. Ditulis nama kelompoknya dulu. Coba semuanya melihat yang ini, lembar kerja yang ada gambarnya banyak. Karena dia nggak jelas. Gambar pertama itu kulkas, yang kedua robot pembersih otomatis, yang ketiga kalkulator, yang ketiga banking, kayak Google gitu banking, tahu toh? Yang uang itu. Yang keempat ini adalah mesin cuci tapi yang otomatis bukan manual. Kalau yang tadi itu kan mesin cuci manual. Nah yang digambar sekarang mesin cuci otomatis. Jadi maksudnya yang NC atau C. Kalau NC itu non cerdas, kalau C itu cerdas. Tinggal isinya itu aja. Ya, silakan didiskusikan, dikerjakan. Nah, di sini NC atau C itu. Garis-garis itu. Ini kalkulator. Maksudnya NC kalau mau transfer uang pakai HP. Yang tulisannya
apa C? Menurutmu apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Jelaskan. Tidak, karena bisa error. Refleksi. Tuliskan satu hal yang baru kamu pelajari hari ini. Mesin cerdas dan non cerdas. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kita bahas ya bersama-sama perwakilan saja yang sudah dibacakan dari kelompok 3 sama kayak jawaban kalian sudah. Iya. Ya, kita bahas bersama-sama. Gambar pertama, tuntas maksudnya cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Yang kedua, robot pembersih otomatis Cerdas. kalkulator Non cerdas. banking Cerdas. mesin cuci otomatis. Cerdas. Kalau mesin cuci otomatis itu cerdas, tapi kalau yang manual non cerdas. Ya, perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas sudah tahu ya tadi ya. Bisa bekerja sendiri tanpa diperintah. Itu kalau cerdas, kalau non cerdas harus menunggu instruksi. Apakah mesin cerdas itu lebih baik? Belum tentu. Kadang juga harus mengupdate data kayak gitu.
Google ketik kahok namanya. Sudah? Nunggu pin dari Bu Alfi. Nanti kalau sudah keluar kalian klik ketik pinnya. Bentar, ini masih proses. Nanti cara tinggal itu permainannya tinggal pilih benar apa salah. Kalau benar itu true, kalau salah itu false. Pakai bahasa Inggris. Kalau benar itu yang warna hijau atau biru lupa warna, kalau salah warna merah. Sebentar. Sudah ketikkan semua? Belum? Delapan 2 6 7. Terus di oke, sudah masuk. Terus tulis namamu sesuai kelompoknya. Kelompok 1 ya kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2. Ditulis namanya dulu, nama pengguna. Kelompok. Nah, tulis ketik kelompok 3 misalnya. Nah, kelompok 7 sudah masuk. Nah, kelompok 7 mana ini? Baru 1 peserta. Ayo, kelompok 1 sudah masuk. Ini tak tunggu sampai 7 kelompok. Sudah kelompok berapa ini? Kurang kelompok berapa ya? 5 sama 6 sudah masuk. Bantu. Kelompok 5, 6 yang belum. Kelompok 6. Sudah masuk semua ya. Nanti yang dinilai itu hasil jawaban kalian benar atau salah dan hasil kecepatannya. Di HP kalian tidak ada gambar. Nanti gambarnya dari sini. Kalian di HP hanya pilih true atau false, benar atau salah. Kalau benar yang mana? True. Kalau false yang salah. Setiap nomor ada waktunya, jadi cepet-cepetan. Siap? Silahkan dijawab. Mulai pertanyaan nomor 1. Lihat gambar. Sudah, konsentrasi ya. Nah, pilih judul start atau benar atau salah. Pertanyaannya, kipas angin mesin cerdas benar atau salah? Silakan dijawab di kalian. True atau false? Kipas angin itu maksudnya mesin cerdas benar atau
mengerjakan sendiri-sendiri. Itu tadi yang lembar kerja kelompok dikumpulkan dulu yuk ke kelompok. Estafet aja. Jangan, soalnya cuma 5 saja. Yuk, oh kurang ya. Sebentar. Satu namanya ini individu. Artinya dimasukkan dulu. Ini soal saja mudah. Ini gambarnya apa ya? Sekarang dikumpulkan estafet aja ini. Nih, mejanya Umar ini. Clear. Nah, kalau ini ke mejanya Mbak Kembar, jenis kayak gini. Nah, gitu. Ya, dikumpulkan. Coba sini, Mas. Ya. Nah. Dah ya. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa tadi materinya, mesin cerdas dan non cerdas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Coba aku mau tanya, yang senang nanti perasaannya senang, happy, berarti angkat jempol kalian ke atas. Yang nggak senang berarti nanti ke bawahnya. Coba bagaimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Oh, senang semua, benar. Suka? Nah, hari ini kita tadi belajar apa ya? Juga kita tadi bermain apa? Kuis. Kuis apa ini namanya? Karot. Dan kita tadi juga bermain apa? Snack, game, mesin cerdas dan non cerdas. Perbedaannya, kalau mesin cerdas itu bisa bekerja tanpa apa? Perintah. Tapi kalau mesin cerdas harus nunggu apa? Instruksi. Kalau mesin non cerdas kalau rusak bisa memperbaiki diri sendiri enggak? Tidak. Tapi kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, karena kita sudah enak pakai KA, dienakan, nah, kita harus tahu batasannya. Minggu depan kita akan belajar etika penggunaan KA biar tidak salah kaprah. Jadi kita keasikan menggunakan KA tapi tidak dibatasi. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar apa? Etika penggunaan KA, kecerdasan artifisial. Jadi ada batasannya, ada limitasinya. Nah, sampai di sini paham? Kalau gitu Bu Awi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi, temu semangat. Terima kasih. Yang belum siap dulu, belum siap, Pak. Masuk